Bab 8. Peduli lingkungan. Fase C. Kelas 6. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen akhlak. Memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya, akhlak terhadap teman, tetangga, non-muslim, hewan, dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya. 2. Menjelaskan konsep Islam tentang kepedulian terhadap lingkungan. 3. Menjelaskan manfaat menjaga lingkungan. 4. Menjelaskan tata cara kepedulian terhadap lingkungan. 5. Menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan di sekolah. 6. Membuat karya gambar poster tentang ajakan peduli lingkungan. Dari ke-6 tujuan pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran ini kita fokuskan tujuan pembelajaran pertama, yaitu menjelaskan pengertian lingkungan dan jenis-jenisnya. Gambar menunjukkan orang-orang yang peduli lingkungan. A. Konsep lingkungan. Mari kita perhatikan peta konsep ini agar memahami apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Ayo siap-siap belajar. Sebelum mulai belajar, silahkan siapkan alat tulis kalian, kemudian duduklah dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya silahkan kalian melakukan kegiatan pembiasaan seperti tadarus Al-Quran. Renungkanlah. Lingkungan merupakan tempat tinggal dan berkembang biaknya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan? Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Dan bagaimana cara kita menjaga lingkungan, serta bagaimana konsep agama kita Islam tentang pentingnya menjaga lingkungan? Untuk mengetahui tentang pentingnya kepedulian kita terhadap lingkungan, ikutilah materi pelajaran yang akan kita pelajari berikut. Konsep lingkungan. Cermati gambar berikut. Aktivitasku. Ceritakan dengan singkat gambar di atas serta ceritakan tentang apa yang akan kalian lakukan jika berada pada suasana seperti gambar di atas. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Perhatikan ayat yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum 30:41 berikut. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tahukah kalian mengapa terjadi pencemaran lingkungan? Tentu hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan merupakan ajaran Islam. Salah satu seperti ayat di atas yang menyatakan bahwa terjadinya banyak kerusakan merupakan akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, kita harus selalu peduli terhadap lingkungan agar tidak terjadi kerusakan, baik di darat maupun di laut. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan? Menurut para ahli bahwa lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik merupakan benda mati ataupun hidup, serta terpengaruh dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa lingkungan adalah semua benda, kondisi serta keadaannya, yang mana memberikan pengaruh pada tempat di mana manusia tinggal. Begitu pula sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan makhluk hidup, seperti manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa benda mati maupun benda hidup, yang terbentang luas sekitar kita untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi tempat beraktivitas serta memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh manusia.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 29 berikut, yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jika dilihat dari komponen yang ada di dalamnya, lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, virus, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik, seperti bebatuan, mineral, tanah, maupun unsur alam lainnya. Semua jenis lingkungan, berupa lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik, dapat memberikan manfaat jika dikelola dengan baik serta dapat memberikan mudarat jika manusia tidak bisa mengelolanya dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus mampu mengelola dan menjaganya dengan baik agar dapat memberikan manfaat kepada manusia dan juga dapat memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Aktivitasku. Perhatikan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kalian, lalu tuliskan apa saja yang termasuk lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Apakah jenis lingkungan tersebut telah dikelola dengan baik ataukah tidak? Presentasikan hasil aktivitas kalian di depan kelas.